Yang pertama, sebelum beribadah pastikan kalian sudah sarapan dan mandi ya, jadi kita sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, anak-anak dipersilakan untuk menggunakan seragam yang nyaman dan rapih. Yang ketiga, silakan memilih ruangan yang tenang. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Nah, anak-anak, selamat memasuki ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Istimewa karena kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam rangka perayaan Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah anak-anak. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami senang sekali. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur karena Tuhan menyertai setiap kami. Kami boleh merayakan Paskah kami hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar kami boleh mengikutinya. Walaupun kami mengikutinya dari rumah, kami pun boleh bersuka cita dan kami boleh bersama-sama merayakannya bersama dengan keluarga kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, di hari perayaan ini kita punya dialog nih ya Bu Linda ya. Punya, ada gerakannya juga ya Kak Sesti.
Gimana ya Miss Linda gerakannya? Gerakannya, kata-katanya apa Kak Sesti? Boleh nggak kita beritahu ke semua anak-anak supaya anak-anak bisa bersama-sama melakukan gerakannya juga di rumah? Karena kita kan bersuka cita ya. Oke. Ada 4 kata ya? Ada 4 kata. Aku percaya Yesusku bangkit. Sesti, di lirik yang tadi kita nyanyikan ada kata Kristus bangkit. Arti Kristus bangkit itu kira-kira apa ya Kak Sesti? Aku tuh kayaknya kurang ngerti deh, karena aku dengarnya juga baru. Jadi aku pengen tahu nih Kak Sesti, ada kata Kristus bangkit, kira-kira bangkit dari mana ya Kak Sesti? Coba anak-anak, ada yang bisa kasih tahu Miss Linda? Siapa yang bangkit dari mana Kak Kristus itu? Coba kasih tahu Miss Linda. Gak boleh. Oke. Tadi sudah ada yang kasih bocoran ke Miss Linda. Kasih. Jadi kira-kira artinya jadi Kristus itu bangkit dari maut, bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa saya, dosa Linda, dosa kita semua. Yuk kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini dengan semangat, karena kita bersuka-cita menyambut Kristus bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita nyanyikan ya sekali lagi. Yuk kita semangat ya. Baik, yang kedua ya. Ibadah Paskah ini terjadi karena pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Aduh, aku bosan nih. Harus di rumah terus. Belajar juga harus di rumah. Ibadah juga harus di rumah. Nggak bisa jalan-jalan lagi. Kapan sih COVID ini hilang? Aku udah bosan. Loh, ini baru selesai belajar online, kok udah ngomel-ngomel terus? Kenapa sih kamu, Dek? Ini loh kakak, kapan sih COVID ini hilang? Adek tuh udah bosen. Semuanya online, belajar online, ibadah online. Sampai kapan sih? Aduh, kesel. Natal tahun lalu nih kak, kita sudah online. Adek nggak ke gereja. Terus Natal tahun kemarin, Adek nggak ngerayain Natalan bersama teman-teman di sekolah dan bapak ibu guru di sekolah. Terus nih kak ya, sebentar lagi mau Paskah. Terus masa mau online lagi sih? Oh, kapan sih ini berlalu? Adek udah bosen kakak. Dek, meskipun sampai saat ini kamu harus belajar online, terus merayakan Paskah tahun ini juga kamu masih online, tapi jangan sampai hal itu menghilangkan sukacita kamu. Ingat loh, Tuhan Yesus itu mati, bangkit, dan menang untuk kamu. Masih ada pengharapan dan pemulihan. Hah? Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan dan pemulihan? Itu apa sih kak? Aduh, adek nggak ngerti maksudnya apa. Nah, kalau adek belum ngerti dan anak-anak yang ada di rumah juga belum mengerti, yuk sama-sama sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan penjelasan supaya anak-anak bisa lebih memahami, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama
Tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Berkatilah agar firman ini boleh membekali kami untuk merayakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Mari kita buka Alkitab dan saya akan membacakan buat kita semua. Pada hari pertama minggu ini, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepadanya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagilah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Haleluya. Mungkin banyak guru-guru yang sudah vaksin. Dan biasanya kalau sudah vaksin, kita berharap supaya kita bisa beraktivitas pulih lagi. Setelah hampir lebih dari setahun, kita beraktivitas dengan situasi yang khusus, pandemi ini, dan kita punya harapan baru. Nanti anak-anak juga akan divaksin loh. Jangan takut ya, ini sesuatu yang baik untuk mencegah situasi pandemi ini. Dan ini adalah sesuatu yang memberikan harapan, pemulihan buat kita. Kan nggak mau kan terus di rumah, nggak ngapa-ngapain, bingung, bosan. Nah, ini semoga menjadi harapan baru. Kita lihat ayatnya yang pertama dan yang kedua ya. Di sana disebutkan bahwa pagi-pagi benar Maria dan perempuan yang lain, mereka mau untuk melakukan tradisi memberikan wewangian kepada jenazah Tuhan Yesus. Nah, ternyata kuburnya sudah terbuka dan tidak ditemukan mayat Yesus di sana. Maka mereka begitu terkejut lalu memberitahukan kepada dua murid yang lain. Ternyata orang-orang ini, murid-murid ini juga terkejut dan mereka langsung lari ke kubur itu dan melihat ternyata benar kuburnya kosong. Wah, ini sesuatu yang mengejutkan karena kain papan sudah tergeletak. Kemana ya jenazah Tuhan Yesus? Dan ini mengejutkan. Dan mereka, para murid-murid ini sudah melihat dan mereka bingung luar biasa. Maria lalu menangis luar biasa. Kenapa? Karena Maria begitu sedih banget. Sedih kenapa Tuhan Yesus sudah disalib, sekarang mayatnya nggak ada lagi. Ini sesuatu yang sangat-sangat membuat Maria begitu luar biasa tertekan. Makanya disebutkan di ayat 11, Maria menangis. Pernah nggak anak-anak kita mengalami situasi yang begitu luar biasa menekan? Mungkin pada situasi pandemi ini, bosannya di rumah luar biasa membuat kita sebel banget. Atau mungkin situasi di rumah nggak begitu baik. Papa mama ngomel-ngomel terus. Guru-guru memberikan begitu banyak tugas. Begitu luar biasa menekan. Dan kita sebel. Dan kita pengen nangis. Maria mungkin situasinya jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Karena Maria begitu luar biasa mengasihi Yesus dan ia tidak menemukan mayat Yesus. Dan itu menyedihkan sekali. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yuk, kita lanjutin ya. Firman Tuhan ini. Kita renungkan firman Tuhan. Di kubur itu, Maria berjumpa dengan dua malaikat Tuhan. Tapi Maria karena begitu sedihnya, tidak bisa mengenali kalau itu malaikat Tuhan. Ketika para malaikat itu bertanya, Ibu, kenapa kamu menangis? Ternyata Maria nggak tahu kalau itu malaikat Tuhan. Malah dia mengatakan, Tuanku, jenazahnya sudah diambil orang dan aku nggak tahu di mana dia diletakkan. Karena kesedihan yang begitu luar biasa dalam, Maria tidak mengenal para malaikat Tuhan itu. Bahkan ketika melihat Tuhan Yesus, Maria nggak menyangka kalau itu Tuhan Yesus. Bahkan dia menyangka kalau ini adalah penunggu taman. Makanya disebutkan dalam bacaan firman Tuhan, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jikalau kamu mengambil mayat Tuanku, katakanlah di mana itu, biar aku bisa mengambilnya. Wah, Maria ternyata nggak mengenal bahwa itu Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu Guru, ada dalam situasi-situasi di mana kita seringkali juga seperti Maria loh. Masalah yang begitu besar membuat kita akhirnya nggak bisa melihat bahwa ada Tuhan, ada kasih-Nya hadir. Coba, siapa yang selama pandemi ini belakangan hari jadi ngomel-ngomel terus di rumah? Malas sekolah, malas online terus. Ngapain sekolah? Aku nggak ngerti pelajaran. Bahkan lalu marah-marah kepada papa dan mama, dan banyak sekali hal-hal yang nggak baik. Karena masalah-masalah itu membuat kita akhirnya kita terfokus pada masalah itu. Sebel deh di rumah aja, aku pengen keluar. Bapak dan Ibu Guru juga loh ngalamin situasi yang juga begini. Tertekan karena situasi-situasi pandemi ini. Mereka bingung ngajarin kalian. Gimana caranya ya biar semua orang bisa on cam,
Biar semuanya bisa konsentrasi dan ngerti. Nggak harus disuruh-suruh, ayo buka kameranya. Semuanya sebel kalau dalam situasi ini. Tapi hati-hati, masalah ini bisa membuat kita akhirnya nggak semangat. Malas lagi sekolah. Bapak dan Ibu guru juga malas lagi untuk menemukan cara gimana bisa ngajar dengan baik. Akhirnya kita semua nggak semangat lagi. Bahaya nih kalau begini. Maria karena ada banyak sekali masalah, dia lalu nggak bisa mengenal Tuhan. Padahal masih beruntung loh kita bisa sekolah dengan online dibandingkan dengan banyak orang-orang yang nggak bisa mengakses pendidikan. Nggak bisa sekolah karena nggak punya komputer, nggak punya handphone, nggak ada sinyal, nggak bisa juga untuk berjumpa dengan teman-teman dan Bapak dan Ibu guru karena situasi pandemi. Masih beruntung kita bisa sekolah. Jadi tetap semangat. Nah, karena Tuhan bangkit, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Yuk, kita lanjutkan ya firman Tuhan hari ini. Kita perhatikan lagi bacaan firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kita sudah membahasnya sampai dengan ayat yang ke-14 nih. Kita mau melanjutkan bagian akhir nih. Ayatnya yang ke-15 sampai 18. Yuk, kita perhatikan firman Tuhan ya. Syukurnya Tuhan Yesus selalu menyapa Maria dengan khusus dengan sapaan yang sangat-sangat dikenal oleh Maria. Apa itu? Yuk kita lihat ya ayat yang ke-15. Maria, kata Tuhan Yesus. Langsung Maria kenal. Itu sebutan yang Tuhan Yesus pakai untuk Maria. Dan langsunglah Maria juga mengatakan Rabuni, artinya guru. Karena kenapa Maria langsung kenal sapaan Tuhan itu. Tuhan menyapa, dan Maria lalu mengenal Tuhan Yesus. Ternyata dia Allah yang bangkit. Wow, ini luar biasa. Dan Maria lalu memperhatikan Tuhan Yesus dan sampai dengan Tuhan Yesus mengatakan, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Nah, Maria sangat senang. Ternyata Tuhan Yesus bangkit. Dan dalam bacaan firman Tuhan disebutkan, pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini artinya Tuhan Yesus bangkit dan akan segera pergi ke sorga meninggalkan mereka. Dan ini tandanya bahwa Tuhan menang atas segala maut. Tuhan gak mati, tapi Tuhan bangkit. Apa buktinya? Disebutkan dalam ayat yang ke-18, ternyata Maria menjadi berubah. Dari menangis, sedih, ternyata Maria begitu luar biasa semangat sekarang. Lalu Maria pergi menjumpai para murid-murid yang lain dan mengatakan, aku melihat Tuhan. Wow, Maria dari sedih, nggak semangat, setelah Tuhan Yesus sapa, menjadi orang yang begitu semangat. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah Tuhan Yesus adalah Allah yang bangkit? Siapa coba yang percaya? Semoga semuanya percaya ya. Gak ada yang ragu tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang mengalahkan maut. Nah, karena kita percaya, kita juga harus seperti Maria. Gak lagi malas, gak lagi sebel, tapi semangat. Luar biasa gembira. Nah, kita mau meyakini bahwa masalah apapun yang kita temui, pasti Tuhan akan menolong kita. Kalau hari ini anak-anak sedang merasakan sebel di rumah terus, yuk temukan ya bahwa Tuhan Yesus sedang menyapa kalian. Sapaan Tuhan itu bisa terjadi lewat papa mama. Papa mama yang tetap bekerja walaupun situasinya berat, usahanya sedang menurun, pekerjaannya juga mungkin berat, tapi papa mama tetap membiayai kalian. Juga Bapak dan Ibu guru, itu sapaan Tuhan loh. Bapak dan Ibu guru selalu siap untuk mengajar kalian, walaupun susah. Bapak dan Ibu guru semangat untuk mengajar kalian. Kita juga harus semangat. Karena kenapa? Tuhan bangkit memulihkan kita. Kita nggak boleh semuanya terus perhatiin masalah-masalah kita. Aduh, aku nggak bisa keluar rumah. Aku sebel dengan situasi belajar online. Kita harus semangat. Tetap semangat, karena itulah yang bisa memulihkan kita. Juga yang kedua, ingat, bahwa Tuhan selalu menyapa kita. Sama seperti Tuhan Yesus menyapa Maria, Tuhan Yesus juga menyapa kita. Anak-anak semua, Bapak dan Ibu guru, para karyawan di sekolah, juga pendeta, dan setiap kita. Kita mau supaya kita benar-benar
menjadi orang-orang yang semangat karena Tuhan yang bangkit telah memulihkan kita. Pandemi masih berlangsung, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong setiap kita untuk mampu menjalani situasi khusus ini di tengah pandemi dengan terus bersemangat kepada Tuhan. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Ingat, kebangkitannya memulihkan. Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan. Walau kami masih dalam situasi pandemi, tapi kami percaya Tuhan sedang berkarya untuk membuat kami terus mengenal Tuhan yang menyapa. Berkatilah Bapak dan Ibu guru, berkatilah teman-teman di sekolah, berkatilah setiap keluarga kami, Papa dan Mama, anggota keluarga lainnya, agar kami semua sehat. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang berlangsung, agar hasilnya maksimal. Berkatilah juga agar nanti ketika rencana kembali sekolah boleh berjalan onsite, kiranya Tuhan berkati semua aman adanya. Berkati juga agar seluruh proses belajar di sekolah berlangsung dengan baik, dan kami boleh tetap bersemangat. Yang akan menghadapi ujian, Tuhan berkati. Yang sedang dalam proses-proses setelah terima raport dan kami mau memulai bagian setengah semester yang lainnya, Tuhan berkati agar kami boleh berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, memohon dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Seru ya tadi, aduh asik tadi dengan ceritanya. Aduh luar biasa, terima kasih Pak Pendeta Hendra yang sudah membawakan cerita untuk kita. Nah anak-anak sudah percaya ya bahwa Kristus itu bangkit untuk menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Ada yang belum percaya anak-anak? Iya aku belum percaya karena kan cerita ini aku tidak pernah mendengarkannya. Nah aku benar-benar percaya setelah aku mendengarkan cerita. Nah aku harus percaya. Ada yang belum percaya anak-anak? Aku harus percaya loh, asik. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, dan juga anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD Kristen BPK Penabur Sukabumi. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Ya, pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah tahun 2021. Kiranya di momen Paskah kali ini dengan tema kebangkitannya memulihkan, semakin menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kita juga terus berdoa kepada Tuhan supaya kondisi pandemi ini segera berakhir, agar kita bersama-sama dapat kembali tatap muka di sekolah. Nah, anak-anak sudah rindu kan bertemu dengan Bapak Ibunya, Bapak Ibu gurunya. Nah, mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya di momen Paskah ini kita dapat kembali merenungkan arti Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus akan memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan hidup kita supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Selamat Paskah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap terapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, ternyata kebangkitan Yesus memulihkan kita ya. Kakak, berarti sekarang aku udah gak mau mengeluh dan tidak mau bersedih lagi. Pokoknya aku mau bahagia. Nah gitu dong, itu baru adik kakak. Kita harus percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan hidup kita. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Ih, betul banget kakak. Dia itu mengasihi kita semua. Betul sekali adik. Nah dek dan anak-anak yang ada di rumah, yuk kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cinta saya. Ya anak-anak, yuk kita mau bernyanyi lagu
semangat ya anak-anak ya. Kita kembali bernyanyi, kita bangkit berdiri, kita aminkan firman Tuhan dan kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Kristus, sahabat kita, membuat kita menjadi anak-anak yang baik hati, mengasihi teman-teman, bapak ibu guru, dan orang tua. Kiranya kebangkitannya membuat kita bersuka cita, sehingga kalau kita bertemu dengan orang yang sedih, kita bisa menghiburnya dengan senyuman dan memberi semangat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memulihkan kita ketika kita sakit hati dan terluka, serta menolong kita untuk menjadi anak-anak yang memulihkan orang lain dan juga dunia di masa depan. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat pagi bapak-bapak, ibu guru, selamat pagi juga anak-anak semua yang ada di rumah. Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bapak, ibu, dan anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan merayakan Paskah. Pastikan bahwa kita semuanya sudah selamat oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti Paskah sampai akhir nanti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
was blind, but now I see, and grace will lead us home. Halo anak-anak, kita bertemu kembali bersama Miss Bunga Dan Miss Alfari dalam acara perayaan Paskah SDK BPK Penabur Sukabumi. Ya, tadi kita sudah menyaksikan ibadah Paskah dan juga penampilan dari kelas 6. kelas 6. Wah, bagus banget tadi penampilannya, Miss. Keren banget ya. Iya. Nah, kita juga tadi udah mendengarkan kata sambutan dari ketua acara, yaitu Bapak Swito. Terima kasih Pak Swito atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan apa, Miss? Kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 5 nih, Miss. Wah, kelas 5. Pasti keren ya, Miss? Pasti dong keren. Oke, kita langsung saksikan saja penampilan dari kelas 5. Tuhan Yesus pernah berkata, bahwa juru selamat harus menderita. Dan dia harus tidak dan disalibkan. Namun semua itu dilakukan untuk menebus dosa manusia. Dan kini dia telah bangkit, bersukacitalah menyambutnya. Senantiasa bersyukur, tetap beriman. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih, tadi kita udah nonton penampilan dari perwakilan kelas 5. Keren banget kan, Miss? Keren banget, kreatif. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke penampilan selanjutnya, Miss punya game buat kalian semua. Wah, games apa, Miss? Nah, nanti Miss akan mengucapkan kata-kata tapi tidak bersuara. Nah, kalian harus perhatikan gerakan dari mulut Miss. Fokus ya anak-anak. Oh, tebak kata gitu ya, Miss? Iya, betul. Kita coba aja ya. Percobaan dulu ya, Miss ya? Iya, betul. Oke. Nah, kata yang pertama adalah apa, Miss? Coba ulangi lagi. Kita ulang sekali lagi ya. Hidup. Bukan, Miss. Oh, salah ya? Salah. Coba lagi dong, Miss. Ya udah, kita coba sekali lagi ya. Oh, sepertinya Miss Kita Bunga tahu. tahu. Hidup. Iya, betul banget jawabannya. Oke, sekarang berarti yang game benerannya ya, Miss. Kalau tadi kan udah coba ya. Betul, tadi uji cobanya. Nah, nanti kalian bisa ikut main
tulis jawaban kalian nomor 1, lalu jawabannya di kolom komentar ya. Nah, kita mulai ya, Miss. Oke, jangan susah ya, Miss. Oke, nomor 1 ya, Miss. Oke. Udah dapet? Lagi, Miss. Oh, aku tahu. Maling. Salah, belum tepat. Aduh, salah mulu. Miss Teman-teman ya. boleh tulis di kolom komentar ya, nanti Miss nyontek. Kita ulang ya, sekali lagi ya. Oh, aku tahu. Mati. Oh, betul. Oke, kita masuk ke nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu adalah Lagi. Venus. salah, belum tepat, Miss. Salah mulu, Missnya. Lagi. Kita ulang ya. Lagi. Dapat, Miss? Miss mau nyontek dulu di kolom komentar. Coba. Oke. Lagi, Miss, sekali lagi. Mau ya. memastikan. Sebenarnya udah ada sih jawabannya. Oh gitu. Iya. Udah, kita coba ya sekali lagi ya. Yesus. Ya. Nah, nomor 1, nomor 2 betul. Nah, Miss mau kasih nomor 3 tapi yang agak sulit. Ya, jangan sulit-sulit, Miss. Enggak kok, nggak sulit. Miss bisa ketebak lah. Oke. Kita coba mulai ya. Nomor 3 ya. Oh, jadi panjang. Iya. Kan agak sulit dikit. Tadi kan udah ketebak. Oke. Coba lagi ya. One more time. Ada yang tahu nggak adik-adik? Kemalingan. Wah, salah banget, Miss. Pasti benar. Enggak salah banget. Nggak salah banget. Salah banget. Aduh, susah banget. Lagi. Lagi ya, sekali lagi ya. Teman-teman yang udah tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi Miss masih mikir. Oke. Miss mau coba tebak sekali lagi. Sekali lagi ya. Kemalingan salah. Aku tahu. Kebangkitan. Bener nggak, Miss? Ya, betul banget. Jawabannya adalah kebangkitan. Jadi kata-kata yang tadi ada di tebak kata semuanya berhubungan dengan Paskah. Oh iya ya, kok Miss tadi jawabnya maling-maling terus ya? Iya nih, Miss. Ya udah. Seru, Miss, gamenya. Nah, kita mau lanjut ke acara berikutnya. Kita mau nonton penampilan dari kelas berapa, Miss? Kelas 4. Kita langsung saksikan ya penampilan dari kelas 4. Halo, nama Sarvin. Saya akan membacakan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma genep ayat 23. Upahna dosa teh maut, sabalikna ari kurnia Allah mah nyaeta hidup langgeng sarta ngahiji jeung Kristus Yesus Gusti urang. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. 因为罪的工价乃是死，唯有生的死，在我们的主基督耶稣历乃是永生。 Wah, terima kasih perwakilan dari kelas 4. Penampilannya bagus banget ya, Miss ya? Iya, bagus banget, keren banget perwakilannya. Oke, nah sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, Miss punya sesuatu. Apa tuh, Miss? Sesuatunya hadiah ya? Bukan. Kalau tadi kan Miss Alvari sudah tebak kata. Kalau Miss Bunga mempunyai sulap. Wah, keren. Kita coba aja kali ya, Miss ya. Ya. Sebelumnya Miss mau mengeluarkan propertinya. Tara. Miss tahu nggak ini apa?
botol, Miss. Iya betul, ini botol mineral berisi air dan juga, Miss tahu nggak nih merah-merah ini apa? Apa ya, Miss? Plastik kayaknya, Miss. Ya, ini tuh saus saset. Ya, di dalamnya masih ada sausnya, bukan plastiknya aja. Nah, sulapnya kita mau berusaha bersama-sama menurunkan saus saset ini ke bawah ya. Kita bikin dia tenggelam tapi tanpa menyentuhnya. Emang bisa, Miss? Kan susah di dalam botol. Bisa dong, tapi Miss membutuhkan bantuan dari semua anak-anak yang menonton acara ini. Caranya adalah kalian semua harus fokus kepada saus saset ini. Fokus, konsentrasi. Oke, gampang kan? Gampang kayaknya, Miss. Iyalah. Tapi harus semuanya. Kalau cuma sedikit dia nggak akan turun. Kita coba ya. Ya, kita coba deh. Miss Alvari juga bantu Miss dalam berkonsentrasi ya. Oke. Oke, kita coba ya. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Kok nggak turun-turun, Miss? Iya nih, kenapa ya kok nggak turun? Wah, berarti ada yang belum konsentrasi, Miss. Belum ada yang fokus. Yuk, kita fokus lagi yuk. Oke. 1, 2, 3. Wah, turun. Ya, ngambang lagi. Lagi sih, Miss. Iya, naik lagi ya, Miss. Wah, belum fokus semua nih. Berarti tadi udah fokus, tapi di tengah jalan konsentrasinya buyar sehingga si sausnya itu naik lagi. Berarti kita harus fokus seterusnya sampai si sausnya itu benar-benar turun. Are you ready? Ready ya? Oke, Jen. Oke, 1, 2, 3. Yeay, berhasil. Oh, turun ya, Miss ya? Turun, terus bener loh, ini nggak ada bolong, nggak ada bocor ya. Wah, keren. Oke deh. Nah, sesudah sulap, kita mau menyaksikan apa lagi, Miss? Tadi kan udah kelas 6, sudah kelas 5, sudah kelas 4. Wah, berarti kita akan nonton dari kelas 3, Miss. Oke, berarti kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kelas 3. Selamat menyaksikan. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit lebih tenang dan menang atas bangkit kalahkan. Yesus
perwakilan kelas 3. Keren banget ya Miss penampilannya. Keren banget. Bagus. Iya. Sulap yang Miss bawakan keren juga nggak Miss? Wah, keren banget. Makasih. Terima kasih juga ya anak-anak atas partisipasinya dalam sulapnya. Nah, Miss tahu nggak? Sebetulnya ada yang lebih keren daripada sulap. Masa sih Miss? Iya bener deh. Yaitu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, bukannya Tuhan Yesus itu Tuhan ya? Jadi terlalu keren gitu. Nah, tahu nggak kerennya di mana kebangkitan Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu bangkit sambil membuat kita pulih dan juga bisa menyelamatkan kita dari dosa. Oh, keren banget kan? Iya ya, betul juga. Lebih keren daripada sulap. Ya, coba mana ada sulap yang bisa sekeren itu? Bisa menghapus dosa-dosa manusia. Nggak ada kan? Nggak ada Miss. Nah, makanya kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang hebat. Oke, nah sebenarnya penampilan apa Miss? Sepertinya sudah menunggu untuk tampil. Iya, kita ada penampilan perwakilan dari kelas 2 Miss. Oh, kelas 2? Iya. Oke, Miss sudah nggak sabar nih untuk lihat penampilan dari perwakilan kelas 2. Kita saksikan aja ya. Terima kasih penampilan dari kelas 2. Keren-keren ya Miss. Keren banget Miss. Iya. Nah, sekarang kita udah mau selesai nih Miss. Nah, sebelum selesai kita akan tutup acaranya dalam doa. Nah, Miss mau minta ke Miss Bunga untuk tutup kita dengan doa. Oke, kalau gitu kita lipat tangan kita, mari kita tutup mata kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau doa, ya. Ikuti Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam menyaksikan ibadah dan juga perayaan Paskah SDK BPK Penabur hari ini. Tuhan, kiranya kematian dan kebangkitan-Mu bisa memberikan semangat baru dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih taat lagi terhadap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati agar Tuhan selalu menyertai aktivitas kami kemanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bunga atas doanya. Nah, jangan bubar dulu. Kita ada penampilan terakhir. Kita tonton bersama-sama penampilan dari mana, Miss? Perwakilan kelas 1. Mari kita saksikan.
Maria, Natalia, Nenggulan. Seperti air ia tercurah. Segala tulang terlepas dari sendinya. Kekuatannya kering seperti beling. Lidah melekat di langit-langit mulutnya. Dan dalam debu maut ia telah diletakkan. Gerombolan penjahat mengepungnya dan mereka menusuk tangan dan kakinya. Ia dijadikan bahan tontonan, membuang undi atas jubahnya. Tubuhnya remuk redam. Darah mengalir dari kaki salib. Derasmu turun di sela-sela bebatuan Golgota, menghanyutkan segala noda dan dosa manusia. Mendung dan gelap menyergap. Alam semesta memandang duka ke arah Bukit Lara. Oh, betapa tak tertanggungan nestapamu, ya anak domba Allah. Melewati luka demi luka, meniti nyeri demi nyeri, untuk sebuah janji yang harus digenapi. Dengan gagah engkau menyerahkan nyawa dan melangkah turun ke dalam dunia orang mati. Kegelapan menyelimutimu, iblis larut dalam metafora, kemenangan semu. Namun justru melalui penderitaanmu kami dapat menggapai surga baka. Bilur-bilurmu menyembuhkan, darahmu menyucikan, kematianmu serta menghidupkan. Oh, betapa mulia dan berharganya kematianmu, Yesus Tuhanku. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti seluruh rangkaian acara Paskah SDK BPK Penabur Sukabumi hari ini. Nah, Miss ingatkan untuk mengisi absensi yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, akhir kata Miss Bunga dan Miss Alfari mohon pamit. Mohon pamit, sampai bertemu di acara selanjutnya. Dadah!